Urutan orang-orang terkaya di dunia ataupun di Indonesia selalu menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Mereka yang umumnya berlatar belakang pengusaha dan investorlah yang selalu menjadi pengisi posisi teratas tersebut. Forbes, majalah asal Amerika Serikat, yang merilis daftar terbaru orang kaya di dunia per April 2022 ini. Di Indonesia, posisi teratas masih diduduki oleh Hartono bersaudara. Hartono bersaudara sudah sejak lama menduduki posisi teratas orang terkaya di Indonesia lewat berbagai jaringan bisnis mereka. Keduanya menduduki peringkat 64 dan peringkat 69 pada daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Tercatat, Budi Hartono memiliki kekayaan sebesar 22,7 miliar dolar atau setara dengan 326 triliun rupiah. Sedangkan saudaranya Mikhail Hartono menduduki posisi kedua dengan kekayaan mencapai 21,8 miliar US dollar. Hartono bersaudara memperoleh kekayaan dari beragam sumber mulai dari kepemilikannya di PT Bank Sentral Asia atau BCA dan Grup Jarum dan Elektronik Ploitron. Untuk ke-10 posisi terkaya di Indonesia di tahun 2022 versi Forbes berikut daftarnya. Di posisi pertama, Budi Hartono. Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Oi Hoeng Chong adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan Jarum, yaitu Oh Win Guan. Robert merupakan keturunan Tionghoa Indonesia, lahir di Semarang pada tanggal 28 April 1940, dengan total kekayaan 22,7 miliar US dollar atau sekitar 326 triliun rupiah. Kekayaannya berasal dari berbagai bisnis yang dia jalani bersama kakaknya Mikhail Bambang Hartono, seperti perusahaan rokok Jarum yang diwarisi dari sang ayah, dan juga menjadi pemegang saham terbesar di bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu Bank BCA. Sektor lainnya seperti properti dan perkebunan juga menjadi bisnisnya. Sejak tahun 2008, Budi Hartono memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat. Bos Jarum itu juga memiliki sejumlah properti dan real estate di Jakarta. Salah satunya adalah Grand Indonesia yang merupakan pusat perbelanjaan di MH Tamrin, Menteng, Jawa Timur Pusat. Di posisi kedua adalah Mikhail Hartono dengan kekayaan 21,8 miliar US dollar. Mikhail Bambang Hartono adalah seorang pemilik perusahaan rokok Kretek Indonesia. Bambang dan adiknya, Robert Budi Hartono, mewarisi Jarum setelah ayah mereka, Oh Win Guan, meninggal pada tahun 1963. Beliau adalah kakak dari orang terkaya nomor 1 di Indonesia, Budi Hartono. Lahir pada 2 Oktober 1939, dengan total kekayaan 21,8 US dollar. Untuk jaringan bisnis yang dimiliki, hampir sama dengan adiknya Budi Hartono, yaitu kepemilikan Jarum bersama adiknya. Bank BCA, kekayaan Hartono bersaudara, tak cuma berasal dari Bank BCA dan Jarum. Grup Jarum lewat GDP Venture kini juga berekspansi dalam modal venture yang banyak berinvestasi pada sejumlah perusahaan startup besar. Mengutip situs GDP Venture, beberapa perusahaan yang disuntik oleh GDP Venture adalah perusahaan transportasi online seperti Gojek, situs belanja Blibli, Tiket.com, Kaskus, hingga startup kesehatan Halodoc. Perusahaan venture ini juga terus menggelontorkan dana besar untuk berbagai situs berita berbasis online. Di posisi ketiga adalah Khairul Tanjung dengan kekayaan 8,3 miliar US dollar. Khairul Tanjung lahir pada 18 Juni 1962. Khairul Tanjung adalah pengusaha asal Indonesia, pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memiliki City Corp. Khairul Tanjung memulai bisnisnya ketika dia berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini perusahaan konglomerasi miliknya City Corp menjadi sebuah perusahaan yang membawa beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan City Global Resource. Saat ini, Khairul Tanjung juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan, yaitu Pariarti Sindutama, City Corp, dan para rekan Investama. Sekarang di posisi 4, diduduki oleh Sri Prakash Lohia dengan kekayaan 6,4 miliar dolar. Sri Prakash Lohia adalah pendiri dan ketua Indorama Corporation. Indorama Corporation adalah perusahaan tekstil
Lohia lahir besar di India, tetapi menghabiskan sebagian besar masa hidup profesionalnya di Indonesia sejak tahun 1974. Lahir pada 11 Agustus 1992, Lohia sebelumnya berkembang dan tumbuh besar di India. Dirinya merupakan lulusan The Bachelor of Commerce di Universitas Delhi dan berpindah ke Indonesia pada tahun 1973 bersama dengan orang tuanya. Bersama dengan ayahnya, Mohanlah Lohia, Lohia akhirnya merintis perusahaan tekstil bernama Indorama Synthetics sekitar pada tahun 1976. Indo berasal dari nama untuk Indonesia dan Rama berasal dari nama Dewa Rama. Kini Indorama telah berkembang dan bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik petrokimia. Dilansir dari laman resmi perusahaan Indorama, Indorama Corporation juga telah menjadi produsen pupuk urea dan fosfat dan merupakan produsen terbesar di Asia, Afrika, Sub-Sahara, produsen polietilen terbesar di Afrika Barat, dan produsen sarung tangan sintetis terbesar ketiga di dunia. Di posisi kelima, orang terkaya di Indonesia diduduki oleh Prajogo Pangestu dengan kekayaan 5,9 miliar US dollar. Prayogo Pangestu adalah seorang pengusaha Indonesia, taipan perkayaan terbesar di Indonesia sebelum krisis ekonomi 1997. Bisnisnya berawal dari akhir 70-an di bawah perusahaan Jayanti Timber Group dan membentuk Barito Pacific. Lahir pada 13 Mei 1944 pada era Presiden Soeharto, Prayogo termasuk salah satu konglomerat ternama yang dimiliki Indonesia. Bisnisnya dengan bendera Barito Group berkembang luas di bidang petrokimia, minyak sawit mentah, properti, perkayuan. Kini Barito Group dipegang generasi anaknya, yaitu Agus Salim Pangestu. Di posisi 6, Lau Tuk Wong dengan kekayaan 3,9 miliar US dollar. Lau Tuk lahir di Singapura pada 17 April 1948 dari keluarga dengan basis bisnis konstruksi. Ayahnya David Lowi Yungo merupakan pemilik perusahaan konstruksi di Singapura. Lau Tuk muda di usia 20 tahunnya memilih menimba ilmu di perusahaan ayahnya sebelum terjun mandiri di dunia bisnis. Tahun 1972, saat berusia 24 tahun, kemudian Lau Tuk pindah ke Indonesia mencoba peruntungan di bisnis. Di tahun 1992, Lau Tuk memutuskan berpindah ke warganegaraan dari warga negara Singapura menjadi warga negara Indonesia. 5 tahun setelahnya, November pada 1997, Lau Tuk mengakuisisi PT Gudang Bayan Pratom Mokol dan PT Dermaga Perkasa Pratama yang memiliki tambang. Setahun kemudian, Lau Tuk mengoperasikan terminal batubara di Balikpapan, Kalimantan. Di posisi ketujuh, orang terkaya di Indonesia ada Edi Kusnadi Sariatmadja dengan kekayaan 3,9 miliar US dollar. Edi Kusnadi Sariatmadja adalah seorang pengusaha dan filantropi asal Indonesia. Dia merupakan pemilik Elang Mahkota Teknologi serta pemegang saham beberapa perusahaan rintisan seperti Bukalapak dan Dana. Lahir pada 23 Agustus 1953, kini ia menjabat sebagai komisaris utama PT Elang Mahkota Teknologi. Ia menempuh pendidikan di Universitas New South Wales di Sydney dengan jurusan Civil Engineering dan lulus sarjana pada tahun 1978. Pada tahun 1980, ia mendirikan PT Elang Mahkota Teknologi atau kerap disebut dengan MT Group. Perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi. Selain itu, perusahaan tersebut juga menjadi distributor resmi komputer compact di Indonesia. MT kemudian menjadi salah satu perusahaan raksasa di Indonesia dan salah satu pemilik saham terbesar di SCTV. Edi Kusnadi menguasai saham SCTV hingga 78,69%, dan MT juga mengakuisisi stasiun televisi Indosiar. Selain pengusaha teknologi, Edi juga memiliki bisnis perkebunan di PT London Sumatra Plantation yang menghasilkan karet, kelapa sawit, kopi, dan kakao. Di posisi ke-8 ada Theodore Rahmat dengan kekayaan 3,3 miliar US dollar. Oh Giok Eng atau Theodore Rahmat masih terhitung keponakan dari Jia Kiang Leong alias William Suratjaya yang membesarkan PT Astra International Tbk. Lahir 5 Desember 1943 dan pernah kuliah di Institut Teknologi Bandung. Ia memulai karir di Astra sejak 1968 sebagai sales. Pada tahun 1972, Theodore Permadi Rahmat atau kerap disebut TP Rahmat
pernah ditempatkan di manajemen United Tractor, anak perusahaan Astra, dan pernah pula dia menjadi presiden direktur PT Astra International Tbk. Astra sendiri tak abadi bagi Theodore Rahmadi Rahmat, bahkan bagi pamannya sendiri setelah Astra dijual pasca bank semua bermasalah. Setelah pensiun dari Astra, Teddy membesarkan bisnis yang dirintisnya sejak masih sebagai profesional. Di bawah payung grup Triputra, Teddy menggarap bisnis batu bara, agroindustri, manufaktur, dan dealership motor. Langkah terbesar Teddy Rahmat dalam bisnis batu bara adalah keterlibatannya dalam PT Adaro Energy. Baru pada tahun 2005, 5 investor yaitu Geria Baldi, Beni Subianto, Edi Surajaya, Sandiaga Uno, dan Teddy Rahmat bergabung dalam ambil alih Adaro dari pemilik lama. Di Adaro Energy, dirinya adalah wakil presiden komisaris. Dan dirinya bukan pemegang saham terbesar, namun perusahaan batu bara itu ikut membuat menjadi kaya. Di posisi 9, Wijoyono Hermanto Tanoko dengan kekayaan 3,1 miliar US dollar. Nama Wijoyono dan Hermanto Tanoko yang merupakan crazy rich asal Surabaya mulai ramai diperbincangkan setelah membawa 2 perusahaannya untuk mencatatkan saham di perdana di Bursa Efek Indonesia. Kedua perusahaan tersebut adalah Catukarda Depo atau Depo Bangun dan Avia Avian atau Avia yang mampu mengumpulkan 5,76 triliun rupiah setelah melepas 10,01% saham baru. Kedua perusahaan yang dimiliki oleh Hermanto Tanoko merupakan bagian dari Tangkop Abadi Nusantara, di mana ia juga menjadi sebagai CEO-nya di sana. Menurut situs resmi perusahaan, Tangkop Abadi Nusantara sendiri membawai 8 bidang subholding perusahaan, mulai dari industri, distribusi, properti, perhotelan, makanan dan minuman, kesehatan dan kecantikan, bisnis jaringan, serta kafe dan restoran. Sedangkan di posisi 10, orang terkaya di Indonesia diduduki oleh mertua Sitorus dengan kekayaan 3 miliar US dollar. Mertua Sitorus atau dikenal juga dengan Tio Sing adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia bersama dengan Kwok Kong Hong mendirikan perusahaan Wilmar Internasional yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak sawit mentah serta produsen gula. Mertua Sitorus terlahir sebagai Tio Seng Hap di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 6 Februari 1960. Dia pernah bersekolah di SMA Budi Mulyar di Pematang Siantar, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas HKB Penompen, Medan. Pria berkebangsaan Indonesia yang tinggal di Singapura ini berdagang sejak muda. Langkah penting dalam bisnisnya terjadi di tahun 1991, ketika bersama Kwok Kong Hong mendirikan perusahaan Wilmar Internasional yang sedari awal bergerak di bidang perkebunan sawit dan produsen segala produk yang terkait dengan kelapa sawit. Wilmar Group juga dikenal karena telah memproduksi merek-merek beken minyak goreng seperti Shania, Fortune, Sif, Sofia Mahkota, Olays, Bukit Jaitun, dan Goldie, bersama Ganda yang merupakan saudaranya. Mertua mendirikan KPN Corporation. Perusahaan ini bergerak terkait dengan perkebunan kelapa sawit, pengembangan properti, dan manufaktur semen. Mertua Sitorus juga telah bekerja sama dengan Ciputra Group dalam membangun kota mandiri di Medan, di Sumatera Utara bernama Gamaland. Keluarga mertua Sitorus menjadi pemilik dan sebuah perusahaan semen bernama Cemindo Gemilang. Itulah 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Apakah kamu akan segera menyusulnya? Kalau kamu suka konten ini, silakan like, share, dan subscribe channel ini agar Mimin makin semangat terus untuk update kontennya. Terima kasih.